semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A1. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai produk kreatif dan hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum melanjutkan ke penyampaian materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Nika Ramadi Laksmi dengan NIM akhir 072. Selanjutnya yaitu Ana Agung Gede Raditya Adi Permana dengan NIM belakang 194. Kemudian ada Feby Febrianti dengan NIM belakang 212. Kemudian ada Nilo Gede Ayu Sri Mahayani dengan NIM belakang 228. Dan yang terakhir yaitu Imade Oka Wirajaya dengan NIM belakang 247. Nah, langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau property rights dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis berada pada dua bentuk yang ekstrim. Ekonomi kapitalis melihat bahwa kepemilikan yang dijaga adalah kepemilikan pribadi atau private property right, sementara ekonomi sosialis beranggapan bahwa hak kepemilikan yang harus dijaga adalah hak kepemilikan negara atau state property rights. Namun sebenarnya yang menjadi masalah hak kepemilikan bukan terkait perbedaan antara dua kutub tersebut, melainkan terkait bagaimana hak kepemilikan diregulasikan dan ditegakkan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi. Definisi hak kepemilikan. Pengertian hak kepemilikan belum ditentukan secara definitif. Namun beberapa ahli ekonom mendefinisikan hak kepemilikan sebagai berikut. Yang pertama, Furlbot dan Richter yang beranggapan bahwa hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan, right to use, untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, to change its form and substance, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset, to transfer all rights in the asset, atau beberapa hak. Sehingga hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif right, tetapi tanpa batas. Kemudian yang kedua, pendapat dari Bromley dan Kernea yang beranggapan bahwa hak kepemilikan adalah hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak lain respect dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Karakteristik hak kepemilikan. Menurut Tietenberg 1992, terdapat 4 karakteristik penting dari hak kepemilikan, yaitu yang pertama, universalitas, yang berarti seluruh sumber daya dimiliki secara private dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua, eksklusivitas, berarti seluruh keuntungan dan biaya peruas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya harus jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau yang lainnya. Yang ketiga, transferabilitas, yang berarti seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindah dari satu pemilik kepada pihak lain melalui pertukaran sukarela. Yang keempat, enforceabilitas, yaitu hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik atau pembelasannya, keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Kemudian, hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Ekonomi neoklasik di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas sehingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Eksternalitas terdapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi tersebut bisa dicapai melalui dua cara, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Pendekatan statis, yaitu efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja, sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi, sehingga produktivitas menjadi meningkat.
Jika persoalan definisi efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka cukup banyak perspektif yang bisa digunakan. Melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru. Selain itu juga melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tipe hak kepemilikan atau property right. Menurut Swalad atau Bromley pada tahun 1995, hak kepemilikan terbagi menjadi 4 tipe, yaitu rezim kepemilikan individu atau private, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua yaitu rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga yaitu rezim kepemilikan negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan ditetapkan oleh negara. Yang keempat yaitu rezim akses terbuka, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Tipe property rights yang ada pada tabel akan saya jelaskan. Ada 4 tipe, yaitu tipe kepemilikan private. Pemiliknya itu individu. Pemilik atau pemegang akses memiliki hak, yakni akses pemanfaatan dan kontrol. Memiliki kewajiban yaitu mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial. Tipe yang kedua yaitu kepemilikan bersama. Pemiliknya itu kolektif. Pemilik atau pemegang akses memiliki hak dan kewajiban yaitu haknya akses, pemanfaatan kontrol, pengecualian kepada non-pemilik. Kewajibannya yaitu merawat, mengatur tingkat pemanfaatan. Yang ketiga yaitu tipe kepemilikan negara. Pemiliknya itu negara atau warga negara. Pemilik atau pemegang akses memiliki hak akses, pemanfaatan kontrol, menentukan aturan, dan memiliki kewajiban menjaga tujuan atau manfaat sosial. Tipe yang keempat yaitu tipe akses terbuka tanpa kepemilikan. Pemiliknya itu tidak ada. Pemilik atau pemegang akses memiliki hak pemanfaatan dan kewajibannya tidak ada. Kemudian terdapat 3 kelompok besar rezim sistem ekonomi, yaitu yang pertama rezim sistem ekonomi kapitalis. Seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor private atau swasta. Hak kepemilikan privat ini dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang kedua yaitu rezim sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia, sehingga pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada jika hak kepemilikan dipegang oleh swasta. Yang ketiga yaitu rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang menggabungkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara diberi ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis. Diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif. Nah, jadi pada dasarnya kepemilikan HKI ini sangat penting bagi suatu pelaku industri kreatif. Yang pertama di sini sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan juga produk kreatif tersebut. Nah, jadi jika pelaku industri kreatif ini mendaftarkan produknya ke HKI, nah maka secara otomatis penciptanya dan juga produknya akan mendapat perlindungan hukum. Selain itu, sebagai pemilik karya dari produk kreatif ini akan tentunya lebih leluasa untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari produknya dan juga dapat membantu sebuah produk tersebut berkembang di lintas media tanpa takut menyalahi aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu sebagai bentuk antisipasi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, jadi pendaftaran hak cipta ke HKI ini tentunya akan membuat pelaku industri dan juga produknya memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karyanya atau produknya secara ilegal, sehingga ini akan mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas intellectual property yang dimiliki. Kemudian dengan begini, maka pihak lain tersebut akan berhati-hati untuk tidak mencomot hasil karya atau produk kreatif orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, di mana tidak setiap orang kan mampu mengeluarkan kreativitasnya
adanya hak kekayaan intelektual ini, maka masyarakat ini akan lebih termotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga kompetensi akan semakin meningkat. Nah, hal ini secara tidak langsung akan membuat pelaku industri kreatif saling berlomba untuk menciptakan atau menghasilkan karya terbaik versi mereka. Yang keempat yaitu memiliki hak monopoli. Nah, jadi sistem pendaftaran HKI sendiri ini akan diberikan kepada pendaftar pertama yang melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI. Nah, jadi selagi kita memiliki produk yang baru dan kita rasa memiliki peluang yang besar, ada baiknya untuk segera didaftarkan. Karena kepemilikan di awal atas HKI ini akan mendapatkan keuntungan berupa hak monopoli, di mana hak ini melarang pihak lain menggunakan HKI tanpa izin. Jadi pelaku produk kreatif yang telah mendaftarkan HKI ini mendapatkan keuntungan yang maksimal atas produk kreatifnya. Nah, namun ini bersifat fakultatif atau opsional. Jadi jika pemilik HKI sendiri memutuskan untuk tidak mengeksploitasi secara komersial ciptaannya, seperti memberikan share alike lisensi, maka ini tidak akan terjadi suatu kondisi persaingan yang tidak sehat. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai cara dan proses memperoleh HKI. Yang pertama, alur pengajuan untuk memperoleh hak paten. Yang kedua, melengkapi persyaratan promil. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan berkas syarat-syarat. Nah, pada alur pengajuan untuk memperoleh hak paten yang dapat kita lakukan yaitu dengan mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi paten yang meliputi judul invensi, latar belakang, uraian dan gambar, serta penjelasan tentang batasan fitur-fitur apa saja yang dinyatakan baru dan inventif oleh inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Yang kedua, formulir permohonan rangkap 4, dan yang terakhir biaya permohonan paten kurang lebih sebesar 750.000. Dan apabila ketiga persyaratan minimum tersebut terpenuhi, maka pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan. Dan yang kedua adalah melengkapi persyaratan formil. Persyaratan formil dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan, yang meliputi yaitu yang pertama, surat pernyataan hak atau surat pengalihan hak. Yang kedua, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. Yang keempat, fotokopi akte pendirian badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Dan yang terakhir, fotokopi NPWP. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan berkas syarat-syarat. Seperti yang pertama, pemeriksaan dilakukan oleh Dijen KI. 2. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman di berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Dalam masa pengumuman yang berlangsung selama 6 bulan tersebut, masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dijen KI jika mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Yang ketiga, setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp2.000.000 ke Dijen KI. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam 36 bulan dari tanggal penerimaan, maka permohonannya dianggap ditarik kembali dan invensinya menjadi milik publik. Dalam pemeriksaan substantif ini, pemeriksa paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten. Dan yang terakhir, dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten. Terhadap invensi yang diberi paten, diberikan sertifikat hak paten. Pemohon yang permohonan patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten yang nantinya dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Jika pemohon menerima penolakan atau upaya hukum yang diajukan berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi milik publik. Dan
Setelah mendapatkan haknya, pemegang hak paten berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun secara berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk produk kreatif di Indonesia dan Asia. Yang pertama ada keripik Maici. Sebagian besar anak muda sudah mengenal produk yang satu ini. Maici, keripik singkong super pedas yang berhasil merambah pasar anak muda. Tidak hanya sampai di situ, produk ini sudah merambah ke kancah internasional. Pemasarannya pun ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, dan negara Asia lainnya. Yang kedua ada pisang hijau Jasmine. Produk unggulan pisang juga memiliki potensi untuk merambah ke kancah internasional. Jika biasanya pisang hanya diolah sebagai keripik, berbagai macam olahan seperti kue pisang dengan berbagai macam warna, es pisang hijau, kek pisang, dan kue-kue yang terbuat dari pisang dalam sebulan bisa mengirimkan 3.000 dus pisang ke seluruh Indonesia. Selain dalam negeri, ia juga telah mengekspor pisangnya ke Malaysia dan Hong Kong. Yang ketiga ada tas Evrawood, industri tas kasual urban bermerek Evrawood, yang ini sudah merambah pasar mancanegara seperti Belanda, Inggris, Italia, Jerman, Swedia, serta Singapura dan Malaysia. Dalam sebulan, tas Evrawood ini diekspor ke negara tersebut melalui distributor. Yang keempat adalah kopi kapal api. Didirikan pada tahun 1927 dari sebuah usaha keluarga, merek kopi ini sempat mencetak sejarah sebagai produk Indonesia pertama yang beriklan di televisi. Kini PT Santos Jaya Abadi telah memiliki 5 brand kopi di pasaran, serta diverifikasi usaha lewat Cafe Excelso dan Cafe Gracia. Selain itu, kenikmatan kopi kapal api juga dapat dinikmati di Malaysia, Myanmar, dan juga Cina. Dan yang terakhir ada Equil, air internasional dari Sukabumi. Air minum kemasan mewah Equil yang dihasilkan dari sumber mata air mineral di Sukabumi, Jawa Barat, mendobrak pasar Singapura, Thailand, Australia, Hong Kong, Arab Saudi, dan Italia. PT Equilindo Lestari yang berdiri pada 1997 memang menampilkan desain botol yang eksklusif serta air yang memenuhi kualifikasi internasional. Mungkin sekian dapat saya sampaikan.